Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan sehingga masih bisa diberi kesempatan untuk menimba ilmu syar'i meskipun dengan melalui online, tetapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk meniti jalan ilmu, jalan yang menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib Nuasil, kita lanjutkan materi kita yang mana kita masih dalam kaidah ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'il qabaihi. Bahwasanya ajaran agama ini dibangun di atas maslahat, di dalam mendatangkan maslahat dan juga menolak madarat, menolak keburukan. Yang mana kemarin telah sampai pada paragraf wabil jumlah dan kesimpulannya, khulasahnya, intinya, wabil jumlati fa awamirur rabbi qutul qulubi wa ghada'uha. Kesimpulannya adalah bahwasanya perintah-perintah Allah Rabb semesta alam itu adalah makanan pokok bagi hati. Sehingga seseorang yang melaksanakan perintah Allah, maka hatinya mendapatkan makanan, hatinya akan baik, hatinya akan sehat, akan hidup. Wa ghada'uha, dan makanan hati. Jadi perintah Allah itu adalah makanan hati. Wa nawahihi da'ul qulubi wasumumuha. Sedangkan larangan-larangan Allah itu apabila dilanggar, dikerjakan, maka itu adalah penyakit hati. Orang yang pendosa, orang yang bermaksiat, pecandu maksiat, itu hatinya sakit, hatinya luka, yang kalau nggak segera diobati maka hatinya akan mati. Wasumumuha, bahkan racun bagi hati. Jadi al-dhunub wal ma'asi, dosa dan maksiat, itu adalah racun bagi hati. Wa kadzalikal mawaris wal awqaf wal wasaya wa ma fi ma'naha. Demikian pula permasalahan warisan dan wakaf, wasiat dan apa yang semakna dengan masalah waris, wakaf ataupun wasiat. Ini adalah ajaran syariat, ajaran Islam, adanya warisan, adanya wakaf, adanya wasiat dan yang semakna. Mustamilatun kulluha ala ghayatil maslahati wal mahasini. Itu semua mengandung seluruhnya Seluruhnya mengandung mengandung puncaknya maslahat dan puncaknya kebaikan. Warisan, wakaf dan wasiat-wasiat, Masya Allah, maslahat yang besar. Wala yumkinu dhabtul hikami wal masalihi fi babin wahidin min abwabil ilmi. Dan tidak mungkin menentukan atau membatasi hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat pada suatu bab pembahasan, pada satu bab saja dari bab-bab ilmu. Jadi untuk menentukan ini maslahat dari wakaf, ini semua mau ditentukan semua maslahatnya seperti ini, dijelaskan semuanya maslahatnya, maka itu enggak mungkin. Terkadang akal manusia itu terbatas. Jadi satu pembahasan bab saja itu enggak mungkin membatasi, menentukan ini maslahatnya semuanya, Fadlan an jami'ah, terlebih seluruh bab-bab pembahasan yang ada. Seluruh bab-bab dari syariat ini. Maka syariat ini mengandung hikmah yang luar biasa,
ya maslahat yang besar yang terkadang akal manusia tidak mampu untuk ya mencerna seluruhnya karena keterbatasan akal manusia. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza ta'ammalta al-hikmatal bahirata fi hadad dinil qawimi, dan apabila engkau merenungi, menghayati hikmah yang bersinar, hikmah yang berkilauan ya, pada agama yang lurus ini, wal millatil hanifah, millah yang hanif, millah yang lurus, wasyariatil muhammadiyah, syariat muhammadiyah, allati la tanalul ibaratu kamalaha, yang mana ungkapan ini, lisan ini tidak mampu untuk meraih apa? Tidak mampu untuk mengungkapkan seluruh kesempurnaannya. Ya. La tanalul ibaratu kamalaha. Jadi ibarah ungkapan itu tidak sampai pada kesempurnaannya. Maksudnya apa? Yang mana kesempurnaan ini tidak bisa diungkapkan dengan lisan, ya, dengan kata-kata. Itu karena saking sempurnanya, ya, benar-benar sempurna syariat Islam ini. Wala yudrikul wasfu husnaha, dan juga apa? Tidak bisa disifati ya kebaikannya itu dengan apa? Dengan sempurna. Ya. Jadi untuk mensifati kebaikan indahnya Islam itu apa? Enggak akan mampu untuk membatasinya seperti itu. Jadi enggak mampu untuk membatasinya, untuk istiab, untuk menentukan semuanya, mengungkapkan atau mensifati seluruhnya, itu akal manusia enggak akan sampai. Wala taqtarihu uqulul uqala. Nah ini ya. Maka apa? Akal-akal dari orang-orang yang berakal itu enggak akan sampai. Walau ijtama'at, meskipun seluruh akal itu bersatu, berkumpul. Ya, seluruh akal bersatu berkumpul, wa kanat ala akmali akli rajulin wahidin minhum. Dan seluruhnya itu berada pada apa? Berada pada akal seseorang yang paling sempurna. Ya, jika semuanya itu adalah akalnya sempurna, kemudian berkumpul menjadi satu, itu tidak akan apa? Tidak akan latak tarihul uqulul uqula fauqaha. Enggak akan apa? Enggak akan melampauinya. Ya. Enggak akan bisa melampauinya. Enggak mungkin bisa mengungkapkan, mensifati seluruhnya karena saking sempurnanya agama ini. Naam, barakallahu fikum. Wa hasbal uqulil kamilati al-fadilati an adrakat husnaha wa syahidat laha. Ya, dan cukuplah ya akal-akal yang sempurna, yang utama itu untuk yang mengetahui keindahan syariat ini, wa syahidat laha, dan menyaksikan ya keindahan syariat ini, wa annahu ma tarakal alama syari'atun akmalu minha wala a'dhamu wala ajallu, dan bahwasannya apa yang mengetuk alam ini, tidak ada yang mengetuk alam ini sebuah syariat yang lebih sempurna, lebih agung, ya lebih mulia daripada syariat Islam ini. Syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna di alam semesta ini. Fa fiha syahidu wal masyhudu lahu, maka dalam syariat ini adanya syahid, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan untuknya. Wal hujjatu wal muhtajju lahu, adanya hujjah dan yang dijadikan hujjah untuknya. Wad dalilu wal burhan, adanya dalil, adanya petunjuk dan bukti. Ya. Walau lam ya'ti rasulu bi burhanin 'alaiha, dan seandainya rasul itu tidak datang membawa bukti, ya, bukti atas sempurna syariat ini, la kafa biha burhanan, maka cukuplah dengan syariat ini apalah? Cukuplah keadaan syariat ini sebagai bukti dan syahid, ya, persaksian ala annaha min indillah, bahwasanya syariat ini adalah apa? Datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya Rasul itu enggak membawa bukti, enggak membawa ya
bukti sebuah mukjizat, ya. Jadi keberadaan syariat itu sendiri adalah sebuah burhan. Ya, sebuah burhan, sebuah syahid atas bahwasanya syariat ini berasal dari Allah Ta'ala. Wa kulluha syahidatun lillah bikamalil ilmi. Dan seluruh syariat ini mempersaksikan ya bahwasanya untuk Allah ya, kesempurnaan ilmu Allah, wa kamalil hikmah, sempurnanya hikmah Allah, wa sa'atir rahmah, luasnya rahmah, wal bir ya, kebijakan atau kebajikan, wal ihsan, kebaikan, wal ihatati bil ghaibi wasyahadah, dan meliputi apa yang tersembunyi, yang gaib dan yang nampak, wal ilmi bil mabadi'i wal awaqibi ya, ilmu dengan permulaan-permulaan dan akibat-akibat ya, ilmu al-mabadi, permulaan dan akibat-akibatnya, kesudahan-kesudahannya. Wa anna min a'dhami ni'amillah, bahwasanya syariat ini adalah termasuk nikmat Allah yang paling agung, paling besar. Allati an'ama biha ala ibadihi, yang Allah memberikan nikmat dengan syariat ini kepada para hambanya. Fama an'ama ala ibadihi ni'matan ajala min an hadahum laha. Maka tidak ada nikmat yang Allah berikan nikmat kepada para hambanya, sebuah nikmat yang lebih agung daripada nikmat apa? Nikmat memberikan hidayah kepada mereka untuk memeluk syariat ini, untuk mengimani syariat ini. Wa ja'alahum min ahliha, Allah menjadikan mereka adalah apa? Pemeluk syariat ini, pemeluk agama Islam. Wa mimman tardahum laha, dan termasuk orang-orang yang Allah ridai mereka untuk syariat ini. Wartadhaha lahum, dan Allah meridai syariat ini untuk mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala ya, laqad mannallahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah telah memberikan karunia, nikmat kepada orang-orang beriman. Id ba'asa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri, dari kaum mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang rasul tersebut membacakan untuk mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sungguh mereka sebelum kedatangan rasul ya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, summa atalal kalama fi dzalika rahimahullah taala, kemudian beliau ya Imam Ibnu Qayyim yang memperpanjang pembicaraan ya atau menambah penjelasan dalam masalah ini rahimahullah taala dalam kitab Miftah dari Sa'adah, kitab yang masya Allah bagus sekali ya, yang kita anjurkan para ikhwah akhwat membaca kitab ini ya, luar biasa, kitab Miftah dari Sa'adah. Jadi selanjutnya sebagai seorang penuntut ilmu itu kitabnya ya dipenuhi dengan dua kitab imam ya, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi seorang salafi yang sejati adalah yang mengumpulkan dua kitab imam ini, Imam Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, insyaallah akan mendapatkan faedah yang sangat besar. Naam. Sehingga para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, jadi ajaran agama ini dibangun di atas maslahat, untuk meraih maslahat dan untuk mencegah madarat, mencegah keburukan. Dan yang perlu kita pahami ya bahwasannya ukuran maslahat itu adalah ditimbang dengan syariat. Suatu maslahat itu apabila ya Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran kita ya syariat ini menilai hal tersebut adalah maslahat, maka maslahat. Jadi maslahat itu bukanlah ditimbang dengan hawa nafsu, bukanlah ditimbang dengan akal semata. Ya, terkadang seseorang dengan akalnya, dengan hawa nafsunya menilai ini maslahat, padahal belum tentu maslahat yang menurut apa? Syariat. Ya, sehingga
kita pun tidak boleh mendewakan akal. Akal itu harus apa? Ya, sesuai dengan dalil, sesuai dengan nakal. Maka para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwasanya seluruh ajaran Islam itu mengandung maslahat. Karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu ya sebagai ya agamamu. Sehingga para ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka seseorang di dalam berkata, di dalam berbuat itu harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Ini ya, menimbang maslahat, menimbang mafsadahnya. Ini yang perlu ya dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Ya, ya meskipun intinya kita tunduk kepada syariat, ya, bahwasanya ajaran Nabi itu mengandung maslahat. Ya sebagaimana petunjuk Nabi, kalau ada lalat yang hinggap di ya sebuah air, ya air dalam gelas, maka Nabi apa? Menganjurkan, memerintahkan untuk mencelupkan seluruhnya. Karena satu sayap itu mengandung penyakit dan satunya mengandung obat penawar. Ya, yang awalnya mungkin akal itu nggak mencerna gitu ya. Tapi kita yakin bahwasanya syariat ini mengandung maslahat. Dan hal ini benar ya, fi'lan, ya benar, haqqan ya, telah dibuktikan oleh ilmu modern ya pada zaman sekarang ini. Jadi seandainya akal seseorang nggak bisa mencerna suatu maslahat, kita sam'an wa ta'atan. Yakin bahwasanya syariat ini pasti mengandung maslahat. Nah, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah wal akhwat. Demikian ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fa naktafi huna fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.